Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Peji dengan NIM 44452501007 dari kelas 1D. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keanekaragaman hayati. Nah, sebelum masuk ke penjelasan rincinya, coba teman-teman bayangin bumi ini seperti toko swalayan, yang dimana isinya itu bukan makanan, akan tetapi segala bentuk kehidupan, dari bakteri yang super kecil sampai paus biru yang segede mini. Nah, keanekaragaman hayati atau biodiversitas ini adalah suatu kekayaan dan variasi seluruh makhluk hidup. Lebih kerennya lagi, keanekaragaman atau biodiversitas ini adalah kombo kekuatan alam yang bikin planet kita tetap hidup, seimbang, dan indah. Selanjutnya, keanekaragaman hayati atau biodiversitas ini ada 3 jenis. Kita masuk yang ke pertama, yaitu ada keanekaragaman gen atau variasi dalam satu jenis. Ini tuh kayak perbedaan DNA dalam satu spesies. Contohnya, walaupun sama-sama manusia, tapi ada perbedaannya. Ada yang punya kulit sawo matang, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Nah, itu tuh contoh dari keanekaragaman gen. Yang kedua ada keanekaragaman jenis atau perbedaan antar spesies. Nah, ini tuh tentang perbedaan makhluk hidup yang benar-benar beda dari jenis, dari bentuk, dari sifat, itu berbeda. Contohnya di hutan, ada apa sih di hutan itu? Nah, di hutan itu ada berbagai jenis. Salah satunya ada orangutan, harimau, burung. Nah, itu tuh udah beda dari segi jenis, dari segi bentuk, juga dari segi sifat. Ada yang herbivora, karnivora. Dan yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem atau perbedaan tempat hidup dan juga makhluk hidupnya. Karena setiap tempat punya aturan mainnya tersendiri. Kayak ada pemegang wilayah lah istilahnya. Contohnya ada hutan hujan tropis, yang dimana hutan hujan tropis itu yang pasti lembab karena matahari susah masuk ya, banyak pohon-pohon gede, banyak hewan-hewan unik, dan yang seterusnya ada ekosistem terumbu karang, yang dimana ekosistem ini berada di bawah laut ya. Dan yang seterusnya ada ekosistem savana atau sabana, yaitu ekosistem yang strukturnya terdiri dari lahan yang luas, yang panjang, juga terdapat jenis spesies seperti zebra, singa, dan rusa. Nah, perbedaan lingkungan ini sama dengan perbedaan jenis makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Artinya beda tempat, beda juga hewan yang tinggal di dalamnya. Mungkin nggak zebra hidup di hutan hujan tropis? Secara umum nggak bisa. Karena apa? Karena habitat zebra tuh butuh lahan yang luas, butuh tempat yang luas buat atau predator, buat lari dari predator. Juga di hutan hujan tropis tuh nggak cocok sama zebra, karena zebra butuh makanan seperti rumput dan semak-semak. Nah, selanjutnya kaitan atau apa sih yang bikin keanekaragaman hayati ini berkaitan dengan ilmu kelautan. Nah, pada kasus ini selanjutnya akan dijelaskan sama dokter kita, yaitu Dokter Brando. Oke anak-anak baik, di sini dokter akan menjelaskan keterkaitan keanekaragaman hayati dengan ilmu kelautan. Keanekaragaman hayati sangat berkaitan dengan ilmu kelautan. Bahkan bisa dibilang ilmu kelautan tidak bisa dipisahkan dari biodiversitas laut. Berikut penjelasan lebih rincinya, anak-anak baik 1. Laut adalah penyimpan keanekaragaman hayati terbesar di bumi. Lebih dari 80% spesies di dunia hidup di laut, mulai dari plankton super kecil sampai paus biru yang raksasa. Ilmu kelautan mempelajari seluruh kehidupan ini, termasuk bagaimana mereka hidup, berinteraksi, dan berubah. 2. Biodiversitas menentukan keseimbangan ekosistem laut. Setiap makhluk hidup punya peran. Plankton menghasilkan oksigen dan makanan. Ikan kecil mengatur rantai makanan. Karang jadi rumah jutaan spesies. 3. Ilmu kelautan meneliti dampak kerusakan pada keanekaragaman hayati. Contoh masalah yang dipelajari: pemutihan terumbu karang, penangkapan ikan berlebih, sampah plastik, perubahan iklim. Semua itu bisa menurunkan biodiversitas. 4. Keanekaragaman hayati laut sama dengan sumber ekonomi dan pangan.
ilmu kelautan mempelajari bagaimana sumber daya laut dapat dimanfaatkan. Contoh dari biodiversitas yang bernilai: ikan untuk konsumsi, rumput laut untuk kosmetik dan makanan. 5. Biodiversitas membantu memahami perubahan lingkungan. Kalau ada spesies yang populasinya turun drastis, tiba-tiba muncul di tempat baru, mudah mati karena suhu naik, itu menjadi indikator bahwa lingkungan laut sedang berubah. Ilmu kelautan menggunakan data ini untuk memprediksi perubahan iklim, memahami arus laut, dan lain-lain. Artinya, tanpa keanekaragaman hayati, ilmu kelautan kehilangan dasar penelitiannya. Dan tanpa ilmu kelautan, biodiversitas laut bisa rusak tanpa ada yang memahami cara menyelamatkannya.